Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Cerita Mima. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini. Semoga apa yang aku share di channel YouTube Cerita Mima ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Di videoku kali ini aku share kegiatanku saat aku belanja di minimarket terdekat di tempat tinggalku, teman-teman. Aku belanja tidak banyak ya teman-teman, hanya belanja stok yang di rumah habis aja. Hari ini rencana aku mau masak galantin ayam karena beberapa hari yang lalu aku sempat post video aku bikin galantin ayam untuk menu PMT di Posyandu ya teman-teman. Dari video itu banyak yang tanya minta resepnya seperti apa. Dan ini aku belanja dulu sama Debita karena ada beberapa bahan yang akan aku pakai untuk bikin menu galantin ayam tadi ya. Nah, saat belanja ini aku minta tolong Debita untuk yang ambilin barang ya teman-teman, sementara aku yang ambil video karena biar videonya tuh lebih stabil ya teman-teman. Seringnya kalau minta tolong Debita atau suamiku itu videonya tuh banyak gerakan gitu ya, jadi nggak stabil, dipandang tuh kurang enak ya. Nah, salah satu belanjaanku kemarin adalah sampo ya teman-teman, karena sampo di rumah juga tinggal sedikit. Sekalian aja ini pas ada promo ya teman-teman, ada stiker kuning itu artinya promo, jadi aku beli sekalian. Oke, dan ini aku lagi ngantri ya teman-teman untuk bayar belanjaan ke kasir. Nah, kali ini aku minta tolong Debita untuk ambilin videonya. Dan alhamdulillah hasil videonya lumayan ya teman-teman, bagus. Jadi tidak terlalu banyak gerakan ya teman-teman. Jadi stabil gitu ya. Jadi kalau misalnya videonya itu tidak terlalu banyak gerak, itu tuh dipandangnya tuh enak ya. Nah, kalau saat ambil video di luar rumah ini aku jarang bawa tripod ya teman-teman. Kebetulan tripodku yang seperti tongsis itu rusak, jadi aku belum beli baru lagi. Jadi sementara ya hanya dipegang pakai tangan seperti ini aja ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai bayar belanjaan. Lanjut, ini aku mau langsung pulang aja. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah aja ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja aku siapin bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk bikin galantin ayam. Nah, ini sebagian bahan-bahannya udah aku siapin ya teman-teman. Bahan utamanya adalah daging ayam teman-teman. Di sini aku menggunakan filet dada ayam sebesar 500 gram. Jadi ini ayamnya aku cukur dulu ya teman-teman. Nah, karena kapasitas cukurku kecil, jadi ini aku menghaluskannya bertahap ya. Oke, ayam yang pertama udah halus, ini aku ambil ya teman-teman, kemudian aku taruh dulu di panci seperti ini. Nah, kemudian ini sisa ayam yang belum aku cuper, aku masukkan ke dalam cupernya ya teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah tepung roti ya teman-teman. Di sini aku menggunakan tepung roti sebanyak 10 sendok makan. Jadi untuk takaran 500 gram ayam aku menggunakan 10 sendok makan tepung roti. Kemudian di sini tepung roti akan aku tambahkan dengan susu UHT. Untuk besarannya kurang lebih juga sama ya teman-teman, 10 sendok makan tepung 10 sendok makan susu UHT. Kemudian tepung rotinya kita aduk rata seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, selanjutnya di sini aku udah siapkan 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih yang udah aku goreng seperti ini ya teman-teman. Jadi diiris tipis seperti biasa aja, kemudian digoreng.
Untuk ayamnya udah selesai aku cuper semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau menghaluskan adonan tepung roti dan susu HT tadi. Aku taruh juga di cuper seperti ini ya teman-teman. Nanti akan aku gabungkan dengan bahan yang lain. Di antaranya nanti ada bawang merah dan juga bawang putih goreng. Dan juga nanti akan aku tambahkan dengan 2 butir telur ayam. Jadi sebenarnya semua bahan yang tadi itu bisa dijadikan satu ya teman-teman, dihaluskan bareng ayam, kemudian bareng tepung roti, telur, dan juga bawang merah bawang putihnya ya teman-teman. Cuman karena kapasitas cuperku yang kecil seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi aku menghaluskannya dengan cara bertahap, aku bagi per bagian seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya alat cuper yang kapasitasnya mencukupi untuk menghaluskan semuanya ini, semua bahan bisa digabung jadi satu, kemudian kita cuper. Itu lebih praktis ya teman-teman dan lebih cepat tentunya. Nah, ini semua bahan yang harus dihaluskan sudah selesai aku cuper semua ya teman-teman. Dan ini aku gabung jadi satu, ayam yang udah aku haluskan, dan ini adonan dari tepung roti, telur, dan juga bawang merah bawang putih yang udah aku haluskan juga. Ini aku gabung jadi satu ke dalam panci seperti ini ya teman-teman. Kemudian bumbunya di sini aku menambahkan 1 sendok teh pala, teman-teman bisa pakai pala bubuk. Kemarin aku pakai pala yang aku parut ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, dan aku juga menambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Dan selain kaldu bubuk, aku juga menambahkan 1 sendok teh garam ya teman-teman. Nah, untuk menyeimbangkan rasa di sini aku juga menambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian terakhir aku menambahkan 2 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Oke, semua adonan sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku campur aduk menjadi satu sampai benar-benar rata, tidak ada yang terpisah ya teman-teman. Nah, teksturnya menjadi seperti ini. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan beberapa lembar daun pisang untuk membungkus adonan ya teman-teman. Nah, sebelum adonannya aku taruh di atas daun pisang, ini daun pisangnya aku olesin terlebih dahulu dengan minyak sayur, biar nanti kalau menggulung adonannya itu tidak lengket ya teman-teman. Cara membungkusnya seperti biasa, seperti kita mau bikin lontong ya teman-teman. Nah, ini satu adonan aku bagi menjadi 4 bagian. Nah, caranya seperti ini, seperti yang terlihat dalam video ya teman-teman. Ini aku gulung terlebih dahulu, kemudian aku bentuk hingga bentuknya menjadi lonjong seperti ini ya. Nah, udah seperti ini aja, kemudian aku gulung ke depan, dan kemudian nanti akan aku sematkan dengan lidi, tapi di sini aku tidak punya lidi ya teman-teman, jadi akhirnya aku pakai staples aja. Sebenarnya lebih aman pakai lidi ya teman-teman. Jadi kalau pakai staples itu untuk membungkus makanan harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Kadang ada staples yang lepas masuk ke dalam makanannya. Intinya pokoknya kita berhati-hati aja ya. Nah, kalau teman-teman ada lidi, aku saranin pakai lidi aja. Nah, ini udah jadi, kemudian aku rapikan ujung-ujungnya ya teman-teman, aku gunting biar lebih rapi lagi bungkusannya ya. Oke, dan kira-kira seperti ini bentuk dan ukurannya. Lanjut, kemudian aku mau bungkus lagi sisa adonannya sampai habis ya teman-teman. Ini aku ulangin lagi cara membungkusnya sekali lagi, cuman videonya aku percepat aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah jadi, dan satu resep tadi aku bisa jadikan 4 bungkus galantin ya teman-teman. Nah, ini tadi aku udah panaskan terlebih dahulu kukusannya, kemudian ini langsung aja aku masukkan ke dalam panci kukus, kemudian ini akan aku kukus kurang lebih selama 25 sampai 30 menit.
Nah, ini udah 30 menit ya teman-teman. Selanjutnya ini mau aku angkat aja dari kukusan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan aku tiriskan. Terlebih dahulu aku angin-anginkan biar dingin dulu ya teman-teman. Baru nanti akan kita buka untuk kita goreng. Nah, sambil menunggu galantinya dingin, di sini aku mau nyiapin untuk sausnya. Untuk sausnya aku bikin saus asam manis ya teman-teman. Untuk membuat saus asam manisnya di sini aku menggunakan bawang putih dan juga bawang bombay. Bawang putih tadi aku pakai 3 siung dan bawang bombaynya aku pakai 1 butir ya teman-teman. Nah, ini keduanya aku tumis sampai benar-benar harum, kemudian aku tambahkan air kurang lebih 1 liter. Kemudian di sini aku menggunakan saus tomat. Aku di sini memakai 3 sendok makan ya teman-teman di video, tapi kemarin itu aku tambahin 1 sendok makan lagi karena kurang warnanya kurang merah ya. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan saus sambal dan aku tambahkan juga kecap manis, kurang lebih kecap manisnya itu sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian di sini aku juga menambahkan lada bubuk. Untuk ladanya dikira-kira aja sesuai selera ya teman-teman. Kalau mau agak ada pedes-pedesnya juga bisa ditambah lagi. Dan kemudian aku juga menambahkan kaldu bubuk. Terakhir di sini aku menambahkan garam dan juga gula pasir. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, simple begini aja untuk saus asam manisnya. Kemudian ini aku mau didihkan sampai benar-benar mendidih. Dan terakhir aku tambahkan dengan 1 sendok makan maizena, 1 atau 2 sendok makan maizena ya teman-teman. Kalau teman-teman mau agak kental bisa ditambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang kita cairkan dengan sedikit air. Nah, kira-kira kekentalan saus asam manisnya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tetap koreksi rasa ya teman-teman, karena resep itu kadang masing-masing orang itu seleranya berbeda ya teman-teman, terutama untuk selera asin atau selera manisnya. Dan ini galantinya udah dingin teman-teman, dan udah juga aku lepasin dari pembungkus daun pisangnya. Selanjutnya aku mau langsung goreng aja ya teman-teman. Cuma di sini aku tidak goreng semua karena rencana sisanya mau aku masukin ke dalam freezer untuk stok besok pagi ya teman-teman, untuk bekal Dek Bita berangkat ke sekolah. Nah, untuk goreng galantinya juga tidak usah terlalu lama, sebentar aja karena pada dasarnya ini kan udah matang ya teman-teman, dan karena ada kecapnya tadi itu yang bikin galantin tuh cepet gosong ya teman-teman kalau digoreng terlalu lama. Dan ini sisa galantinya 2 biji aku taruh di food container, aku simpan di freezer ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah selesai juga aku masak galantin ayam ya teman-teman. Dan teman-teman wajib coba karena ini tuh enak banget ya teman-teman. Tidak perlu ke resto untuk bisa menikmati galantin ayam seenak ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman galantin ayamnya ya. Nah, ini teksturnya tuh benar-benar lembut dalamnya ya teman-teman. Untuk makannya aku tambahkan dengan sayuran, ada wortel dan juga buncis rebus ya teman-teman. Nah, paling enak dimakan sama saus asam manis homemade seperti ini. Ini tuh enak banget, ada asam ada manisnya. Nah, ini sisanya sausnya juga aku masukkan ke dalam food container seperti ini. Semuanya akan aku simpan di kulkas ya. Untuk galantin ayamnya bisa disimpan di freezer, dan untuk saus asam manisnya cukup disimpan di chiller aja ya teman-teman. Nah, nanti kalau mau makan tinggal diangetin aja. Oke, selanjutnya ini aku udah nggak sabar mau icipin galantin ayam yang udah aku buat sendiri tadi teman-teman. Sambil menemani aku makan galantin ayam, aku mau ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini, udah tonton videonya hingga akhir video. Aku ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang komen ataupun yang tidak komen juga aku ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel YouTube Cerita Mima ini, aku ucapkan selamat datang. Salam kenal dari aku, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saat ini aku tinggal di kota Kendal, Jawa Tengah ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa yuk klik dulu tombol subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku share di channel YouTube Cerita Mima ini. Boleh juga share videoku ini
di tab komunitas teman-teman semua jika dirasa videoku ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, ini tuh enak banget teman-teman. Teman-teman wajib coba. Dan untuk pengganti nasi ini bisa juga dinikmati dengan kentang kukus atau kentang goreng ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video cerita Mima hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.